Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Kulibiah, Mensalman 390 kelas C, MK Keamanan Sistemasi semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS ya guys ya. Ini tentang contoh kasus UU ITE yang pernah terjadi di Indonesia atau di luar negeri. Nah, ini saya ngambil yang di Indonesia, yaitu kasus yang pertama yaitu tentang asusila. Ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Dimana di sini saya mengambil yaitu dari republik.co.id, yaitu tentang permasalahan Jibril yang menyebarkan video vulgar pacarnya karena tidak mendapat restu dari keluarga korban, sehingga Jibril ini terjerat pasal 45 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perbuatan atas UU nomor 11 tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman penjara paling lama 6 tahun. Selain itu, tersangka dijerat pasal 29 UU nomor 44 tahun 2000 tentang pornografi, ancaman pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun penjara. Dan karena sudah direvisi menjadi 6 tahun penjara. Yang kedua yaitu kasus UU ITE tentang konten perjudian, itu ancaman tetap yaitu maksimal 6 tahun penjara. Dimana contohnya ini yaitu para pemain game gambling, yaitu pemain judi yang ada di Indonesia ini. Jika mereka tertangkap, mereka akan terkena pasal 45 ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 2 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu kasus ITE tentang konten yang membuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini maksimal 6 tahun penjara, namun karena sudah direvisi menjadi 4 tahun penjara. Contohnya yaitu dosen dari Universitas Jawa yaitu Saiful Mahdi. Dia mencemarkan nama baik seseorang sehingga terjerat pidana dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagai dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, beliau akan dipidana dengan pidana penjara 4 tahun atau dengan denda paling banyak 750 juta. Nah, ini saya mendapat informasinya dari link http://hukumonline.com. Oke, selanjutnya yaitu kasus tentang konten pemasaran dan pengancaman maksimal penjara 4 tahun, ancaman menyebarkan foto tidak senonoh korban. Korban di sini adalah Khairul Bariyah, yaitu merasa diancam oleh tersangka, di mana korban ini disuruh mentransferkan uang melalui ATM sebesar 10 juta, namun yang dikirim ke korban hanya 5 juta dengan alasan korban tidak memiliki uang. Namun pelaku ini menghubungkan kembali korban dengan nomor lain dan meminta uang sejumlah 50 juta. Atas perbuatan itu korban tidak terima dan akhirnya membuat pengaduan, sehingga pelaku mendapatkan pasal 45 ayat 4. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemasaran dan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 4 dapat dipidana dengan penjara paling lambat 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Ini saya dapat link http://google.com, yaitu tentang konten pemerasan dan pengancaman. Yang kelima yaitu kasus UU ITE tentang konten yang merugikan konsumen, ancaman penjara 6 tahun, yaitu terjadi pada Hadi Pranoto atas kasus hoak, di mana Hadi Pranoto ini kasus hoak terhadap musisi Anji tidak bisa dinilai. Penafsir awan hukum, sehingga
Hadi Pranoto ini terjerat dalam pasal UU ITE terdapat pasal 28 atau selain pasal 14, 15 UU nomor 1 tahun 1946, unsur utama pasal UU ITE harus dengan merugikan konsumen, di mana pasal 45A ayat 1 menjelaskan setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan atau dengan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan di sini saya mendapatkan informasi dari link http surabayapagi.com. Kemudian yang keenam yaitu kasus ITE tentang konten yang menyebabkan permusuhan atau isu sara. Yaitu contohnya adalah Jonur. Jonur ini diusut oleh bagian reserse kriminal Polda Jaya dengan pidana Undang-Undang Informasi Transaksi UU ITE karena dinilai menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Ia diancam pidana maksimal 6 tahun penjara dan didenda paling banyak 1 miliar. Nah, di sini juga dijelaskan dalam pasal 45A ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan individu ataupun kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara sebagaimana dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau dengan denda 1 miliar. Nah, ini kita bisa lihat di http://tirto.id. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai soal NTS, yaitu tentang contoh kasus UU ITE yang pernah terjadi di Indonesia. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.